Hey, cowok, em, boleh gua nanya, kapan terakhir kali kamu nangis? Iya, nangis. Coba diingat-ingat. Gua pengen cerita nih tentang sobat gua, Radit. Gua sama Radit udah sobatan dari kecil. Maklum, kita tetanggaan. Dulu tiap hari Minggu kita rajin mantengin TV, nontonin kartun dari Dragon Ball sampai Doraemon. Radit bilang gua itu mirip Nobita, tukang mewek. Dan kalau gua Nobita, Radit sudah pasti Giant. Radit paling demen banget ngatain gua cengeng, lemah kayak cewek, katanya. Singkat cerita, pas lulus SMA, Radit pindah keluar kota. Jujur gua ngerasa kehilangan teman main. Dan sejak saat itu gua udah gak tahu kabar dia lagi. Tapi pas kemarin malam, tiba-tiba HP gue bunyi. Dan itu dari Radit. Setelah lama lost contact, Radit ngajakin gue ketemu. Sekalian nonton band lokal favorit kita. Udah berasa lama banget kita gak main bareng. Besoknya, gue ketemu sama tuh anak. Kita nonton konser bareng, jingkrak-jingkrakan dengerin musik, dan berujung nongkrong di depan kopi shop. Radit kelihatan beda banget di kopi shop. Yang tadinya gue lihat dia seneng di konser musik, raut mukanya jadi berubah. Dari sudut matanya gue lihat sedikit berkaca, kayak nahan air mata. Kita ngobrol basa-basi, cerita ini, cerita itu. Dan sampai akhirnya Radit ngomong, "Nat, gue boleh cerita." "Cerita apaan, Dit?" gue jawab. Dari sana Radit ngejelasin semuanya ke gue. Kalau orang tua Radit udah pisah, mereka cerai. Dan Radit selama ini tinggal sama neneknya. Radit bilang orang tuanya udah gak peduli sama dia. Kata dia mau ngilang seharian aja, gak bakalan ada yang nyariin dia. Gue pikir kehidupan Radit itu baik-baik aja. Dan kata Radit, orang tua Radit udah sering berantem dari pas kita SMA. Tapi dia gak pernah mau cerita ke gue. Dia lebih milih nyimpen itu sendiri. Dan pada akhirnya pertahanan dia bobol. Untuk pertama kalinya, Radit yang gue kenal berhati baja nangis depan gue. Dan dia bilang, dari dulu sebenarnya dia pengen cerita itu ke gue. Kamu tahu, tipe cowok yang sok pura-pura kuat, padahal sebenarnya enggak. Nah, itu Radit. Radit gak pernah mau nunjukin kalau dia itu sebenarnya rapuh. Kalau dia juga sebenarnya butuh sandaran, butuh teman cerita. Gue bilang ke Radit, gak apa-apa kalau lo mau nangis, keluarin aja semuanya. Gue tahu lu cowok, gue tahu lu dituntut untuk kuat, gue tahu nangis
buat seorang cowok bisa runtuhin harga diri. Tapi satu hal yang sering lo lupa, lo adalah manusia, bukan robot. Lu boleh sedih, lu diizinkan untuk nangis. Saat lu nangis, itu bukan berarti lo lemah. Itu artinya lu udah cukup lama nyimpen luka lu. Dan sampai sejauh mana lu bisa bertahan, itu artinya lu hebat. Udah nyimpen luka-luka lu. Tapi lu gak bisa selamanya nyimpen itu sendiri. Ada gua, sobat lu. Harusnya lu tahu, lu bisa berbagi semuanya ke gua, termasuk luka-luka lu. Dan gua berani jamin, orang yang paling kuat sekalipun butuh dikuatkan. Dan dengan nangis, seenggaknya lu bisa ngerasa lebih lega, lebih plong. Lu tahu seberapa sering gua nangis? Gua nangis waktu gua nonton Titanic. Gue juga nangis pas adegan Dobby mati di film Harry Potter. Gue nangis pas hamster gue mati ketabrak motor tetangga. Gue juga nangis tiap kali gue berantem sama nyokap. Dan gue juga nangis waktu bokap meninggal. Gak ada yang salah sama nangis. Yang salah itu waktu lu butuh buat nangis, tapi lo malah ketawa buat tutupin itu. Untuk kamu para cowok di luar sana, gue cuma mau bilang, kamu diizinkan untuk sekali menangis. Cowok boleh kok nangis, santai aja. To all the boys out there, I'm sorry that society often forget that we're human too. We have feeling. It's okay to cry. And if anyone tells you boys don't cry, then screw them. Hey, untuk siapapun kamu yang entah bagaimana menemukan channel ini, salam kenal, mari berteman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.